Shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program Renungan Harian Wanita Hebat, di mana melalui program Renungan Harian ini, saudara akan terus diperlengkapi, dibentuk dan diproses melalui kebenaran firman Tuhan untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Wanita Hebat ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Wanita Hebat ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kebaikan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami. Di mana hari ini Engkau beri kami kembali waktu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memproses anak-anak-Mu untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya berkati hati dan pikiran anak-anak-Mu untuk ditaburi oleh firman-Mu. Dan Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan, mengurapi hamba untuk menyampaikan firman-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami siapkan hati kami. Kami akan renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan wanita hebat ini saudara. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini, yang akan memberkati saudara, memproses setiap saudara untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan, adalah dari Lukas pasal yang pertama, mulai ayat 39 sampai ayat yang ke-45. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Puji Tuhan saudara. Hari ini kita akan kembali belajar dari seorang wanita hebat, yaitu Elisabet. Di mana hal yang saya rindu kita belajar dari Elisabet adalah bahwa Elisabet ini ketika Maria Ibu Yesus datang kepada dia, di mana pada masa itu mereka berdua sedang mengandung. Maria sedang mengandung Yesus dan Elisabet sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Dan pada waktu itu Maria datang ke rumah Elisabet. Dan saat Maria datang ke rumah Elisabet dan memberi salam kepada Elisabet, firman Allah mencatat bahwa Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi saat Maria memberi salam kepada Elisabet, Elisabet mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan yang saya ingin kita belajar saat ini saudara, apa yang terjadi kepada Elisabet, perempuan hebat itu, ketika dia mengalami
kepenuhan Roh Kudus. Itu yang saya ingin kita belajar, saudara, sebagai kerinduan untuk belajar apa tanda, apa ciri-ciri seorang wanita hebat yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena seringkali berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus ada begitu banyak pandangan, ada begitu banyak pendapat, saudara. Tetapi saat ini saya ingin kita melihat langsung dari firman Tuhan. Seorang wanita hebat yang dipenuhi oleh Roh Kudus, apa tandanya, apa cirinya? Saya berdoa setiap saudara, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan apa tanda, apa cirinya ketika saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus? Kita akan belajar dari Elisabet, perempuan hebat itu. Dikatakan di sini, saudara, bahwa ketika Elisabet mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka ayat 42 dikatakan di sana, lalu berseru dengan suara nyaring. Jadi saat Elisabet ini mengalami kepenuhan Roh Kudus, mulailah dia berkata-kata, mulailah dia berseru. Apa kata-kata yang dia ucapkan, saudara? Dia berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Saudara, saat Elisabet mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka yang terjadi dalam dirinya adalah dia mulai mengeluarkan kata-kata berkat. Dia mulai mengucapkan kata-kata berkat. Nah, artinya, saudara, bahwa perempuan hebat yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah perempuan yang mulutnya penuh dengan kata-kata berkat. Perempuan yang berbicara, mengucapkan kata-kata berkat. Perempuan yang di dalam hidupnya kata-kata yang dia ucapkan bukan kata-kata kutukan, kata-kata yang dia ucapkan bukan kata-kata gosip, kata-kata yang diucapkan bukan kata-kata bohong, bukan kata-kata fitnah, tetapi kata-kata yang dia ucapkan adalah kata-kata berkat. Saudara, setiap saudara adalah perempuan-perempuan hebat. Tuhan mau memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat. Dan ciri dari wanita-wanita hebat adalah mulutnya penuh dengan kata-kata berkat. Perkataannya adalah perkataan-perkataan berkat. Alangkah indahnya, saudara, hidup bersama dengan wanita-wanita yang penuh dengan kata-kata berkat. Seorang wanita yang penuh dengan kata-kata berkat, maka suaminya akan hidup dalam damai dan ketentraman, akan diberkati. Seorang wanita yang penuh dengan kata-kata berkat, maka anak-anaknya akan penuh dengan damai dalam kehidupannya, akan diberkati dalam hidupnya. Saudara, bagaimana dengan saudara saat ini? Mari lihat ke dalam diri saudara masing-masing. Apakah saudara sudah mengalami penuh dengan Roh Kudus? Dan wanita hebat yang penuh dengan Roh Kudus adalah penuh dengan kata-kata berkat. Kalau mungkin selama ini kata-kata saudara berbicara, perkataan-perkataan saudara adalah perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bukan kata-kata berkat, tetapi kata-kata saudara mungkin seringkali adalah kata-kata makian, kata-kata gosip, kata-kata fitnah, kata-kata bohong, bahkan kata-kata kasar. Saat ini saya menegaskan, saudara perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara butuh Roh Kudus untuk memenuhi saudara, karena ketika Roh Kudus ada dalam diri saudara, Roh Kudus akan menolong saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang mulut saudara penuh dengan kata-kata berkat. Bahkan mungkin saudara selama ini sudah putus asa dengan perkataan-perkataan saudara. Saudara sering merasa bersalah dengan kata-kata saudara. Bahkan saudara sering masuk ke dalam masalah ketika saudara tidak bisa menguasai perkataan-perkataan saudara. Saya sering mengkonseling perempuan-perempuan yang karena mereka tidak bisa mengontrol perkataan-perkataan mereka, akhirnya mereka masuk ke dalam pusaran masalah. Hidup mereka bermasalah, keluarga mereka bermasalah. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, hai wanita-wanita hebat,
engkau penuh dengan Roh Kudus, maka engkau akan mengeluarkan kata-kata berkat. Engkau perlu Roh Kudus untuk memenuhi hidupmu, maka mulutmu akan penuh dengan kata-kata berkat. Itu hal pertama yang kita lihat dari Elisabet, wanita hebat itu. Ketika dia penuh dengan Roh Kudus, maka perkataannya penuh dengan kata-kata berkat. Yang kedua, ayat 43 dikatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Saudara, yang kedua yang bisa kita lihat di ayat 43 ini, ketika Elisabet berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Siapakah Elisabet, siapa Maria? Mereka sanak saudara, mereka keluarga. Tidak ada lebih satu dengan yang lain. Tetapi pada waktu itu ketika Elisabet menyadari bahwa Maria mengandung sang juru selamat, maka dia berkata, ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mulai berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku? Kata-kata itu mengandung kerendahan hati, saudara. Sebenarnya Maria adalah sanak saudaranya, itu yang dicatat oleh firman Tuhan. Tetapi ketika Elisabet sadar bahwa Maria sedang mengandung sang juru selamat, dia merendahkan diri. Dengan penuh kerendahan hati dia berkata, siapakah aku ini? Artinya saudara, perempuan-perempuan hebat yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah perempuan-perempuan yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang hidup penuh kerendahan hati terhadap orang lain. Perempuan-perempuan hebat yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya penuh kerendahan hati. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, sama seperti Elisabet merendahkan diri di hadapan sang juru selamat yang sedang ada di dalam kandungan Maria. Perempuan hebat yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang merendahkan diri di hadapan orang lain, sekalipun yang datang itu sebenarnya adalah sanak saudaranya, tapi dia berkata, siapakah aku ini? Artinya dia merendahkan diri. Perempuan hebat yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah perempuan yang bisa hidup dalam kerendahan hati, yang menjalani hidupnya dalam kerendahan hati. Saudara, seringkali perempuan sulit untuk hidup dalam kerendahan hati. Seringkali perempuan ingin untuk menonjolkan apa yang dia punya, menonjolkan keberhasilannya, menonjolkan kemampuannya, dan banyak hal yang seringkali membuat perempuan sulit hidup dalam kerendahan hati. Tapi ketahuilah saudara bahwa perempuan hebat yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ciri-cirinya dia hidup dengan kerendahan hati. Hari ini biarlah setiap wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan wanita hebat ini, saudara adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus dan saudara hidup dalam kerendahan hati. Karena seorang wanita hebat adalah wanita yang hidup dalam kerendahan hati. Roh Kudus memenuhi saudara. Roh Kudus menolong saudara untuk hidup di dalam kerendahan hati. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, apa yang terjadi kepada Elisabet ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus? Ayat 45 dicatat bahwa dia berkata, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kata-kata ketiga yang bisa kita lihat di sini adalah kata-kata Elisabet yang mengandung makna bahwa kebahagiaan sesungguhnya adalah kebahagiaan dalam iman. Karena dia berkata berbahagialah ia yang telah percaya. Artinya dia berbahagia hidup dalam iman karena dia yakin bahwa dia yang hidup dalam iman akan mengalami apa yang Tuhan telah janjikan. Jadi wanita-wanita hebat adalah wanita-wanita yang penuh dengan Roh Kudus, di mana cirinya dia penuh dengan Roh Kudus, dia berbahagia menjalani hidup dalam iman. Saudara adalah wanita hebat ketika saudara menjalani hidup saudara berbahagia hidup dalam iman. Ketika sukacita saudara adalah sukacita ketika saudara hidup dalam iman. Jadi wanita hebat adalah wanita yang hidup dalam iman. Wanita hebat adalah wanita yang menjalani hidupnya dalam iman, sekalipun tidak gampang.
Wanita-wanita yang sedang mendengarkan renungan ini, mungkin saudara sedang mengalami masalah pergumulan dalam hidup saudara yang membuat seringkali iman kepercayaan saudara goyah. Tetapi wanita hebat adalah wanita yang tetap hidup dalam iman apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupannya. Dia tetap hidup dalam iman dan keyakinan. Itulah wanita hebat. Dan saudara, Roh Kudus yang akan menolong saudara untuk hidup dalam iman. Sama seperti Elisabet, ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berkata-kata bahwa kebahagiaan sesungguhnya adalah kebahagiaan hidup dalam iman. Puji Tuhan saudara. Hari ini kita belajar kembali dari seorang wanita hebat yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka apa yang terjadi saudara? Kata-katanya adalah kata-kata berkat. Yang kedua, apa yang terjadi? Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesamanya. Yang ketiga, apa yang terjadi saudara? Dia berbahagia hidup dalam iman. Dan hari ini saya pun menegaskan kepada saudara, jadilah wanita hebat yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan jadilah wanita hebat yang mengeluarkan kata-kata berkat, yang hidup dalam penuh kerendahan hati dan hidup dalam iman. Puji Tuhan saudara, saya mau berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu, bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan saat ini. Bapa di sorga, kami sudah belajar dari seorang wanita hebat, yaitu Elisabet, di mana dia penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika dia penuh Roh Kudus, mulai dia mengeluarkan kata-kata berkat, mulai dia hidup dalam kerendahan hati, mulai dia berbahagia hidup dalam iman. Dan saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Turunlah kiranya Roh Kudus-Mu memenuhi hidup mereka. Turunlah Roh Kudus-Mu memenuhi hidup mereka. Dan biarlah mulut mereka penuh dengan kata-kata berkat. Mereka hidup dalam kerendahan hati, dan mereka berbahagia hidup dalam iman. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah firman-Mu ini digenapi dalam kehidupan setiap wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu. Hamba berdoa, jika ada mereka yang sedang memikul beban, sedang sakit, ada masalah persoalan yang mereka alami, hamba berdoa, ulurkan tangan-Mu, jamah wanita-wanita hebat ini, berikan jalan keluar, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah saudara renungkan telah memberkati setiap saudara. Firman Tuhan ini akan memproses kehidupan saudara untuk saudara menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji Tuhan dan rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan tiba waktunya saat ini saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa-doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara. Sebelum kita berdoa bersama, mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan dan untuk berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat waktu ini kami kembali bisa bersama merenungkan firman Tuhan, dan saat ini kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat ini dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Engkau hadir bersama kami, Engkau mendengar doa-doa kami, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga. Berkati mereka sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Jadikan mereka istri yang menopang suami mereka, yang akan membawa suami mereka kepada keberhasilan, kesuksesan. Jadikan mereka menjadi istri yang berperan menolong suami mereka ya Tuhan, sehingga suami mereka akan menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, karena ada istri yang menopang mereka, karena ada wanita-wanita hebat ini yang memberi mereka motivasi, yang memberi mereka semangat, yang menopang mereka, menolong mereka untuk mencapai keberhasilan. Berkati suami-suami anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah
Tuhan campur tangan atas kehidupan suami mereka, sehingga suami mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah dan berkati anak-anak-Mu ini, dan dalam mereka berperan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga. Berkati juga mereka ya Tuhan, dalam membesarkan, dalam membimbing anak-anaknya ya Bapa, sehingga anak-anak di tengah rumah tangga mereka menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang mengasihi orang tua. Itu sebabnya berkati setiap wanita-wanita hebat ini untuk menjadi ibu yang diberkati oleh Tuhan bagi anak-anak mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam mengarahkan anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, sehingga kelak anak-anak ini juga akan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat ini, yang saat ini mereka sedang ada sebagai pekerja. Mereka sedang bekerja, apakah mereka sebagai pegawai, sebagai PNS, atau apapun pekerjaan, apapun hari ini yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, apapun prosesi mereka ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini untuk mereka menjadi wanita-wanita hebat yang berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak-Mu ini dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Mereka sebagai wanita karir yang membantu keluarga, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang memiliki pergumulan pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam pergumulan mereka. Tuhan beri jalan keluar bagi mereka dalam segala pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Angkat segala pergumulan dan beban berat kehidupan mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang takut Tuhan. Berkati Tuhan, jamah keluarga-keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya yang tolong ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya yang campur tangan memberkati ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini mereka sedang ada dalam kesulitan. Tuhan kiranya yang campur tangan mencukupkan anak-anak-Mu dan berkati perekonomian mereka Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Usaha yang dikerjakan oleh suami, usaha yang dikerjakan oleh istri, atau apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong ajar mereka bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian mereka. Berkati perekonomian anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami sakit, berkati wanita-wanita hebat ini. Jika mereka sedang sakit saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit mereka, ulurkan tangan-Mu, jamah Tuhan, jamah mereka, sembuhkan penyakit mereka dalam nama Yesus. Bangkitkan mereka ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Yesus. Mereka dibutuhkan di tengah-tengah keluarga mereka. Itu sebabnya sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakitnya, Tuhan, Engkau kiranya yang campur tangan, Engkau kiranya yang menyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar,
mujizat Allah terjadi untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi wanita-wanita hebat ini ya Tuhan, yang sedang bergumul untuk masa depan mereka. Mungkin mereka wanita-wanita hebat yang masih muda, yang sedang meniti karir untuk masa depan mereka. Tuhan, campur tangan, berkati masa depan wanita-wanita hebat ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati anak-anak-Mu ini satu persatu. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka. Mungkin saat ini Tuhan ada pergumulan, masalah, persoalan, penyakit atau apapun yang mereka alami saat ini Tuhan, yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau tahu segala pergumulan mereka, dan Engkau kiranya yang menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi wanita-wanita hebat yang tinggal sendiri, mereka seorang janda. Tuhan, tolong ya Tuhan, Engkau ada bagi setiap anak-anak-Mu, bagi wanita-wanita hebat yang saat ini sedang ada dalam keberadaan janda ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau ada bagi mereka, Engkau menolong mereka, Engkau menguatkan mereka, Engkau menghiburkan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang berperan sebagai single parent ya Tuhan, dalam nama Yesus, tolong wanita-wanita hebat ini yang sedang berjuang sendiri untuk membesarkan anak-anaknya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati mereka, tolong mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi para lansia. Dalam nama Yesus, berkati wanita-wanita hebat yang sudah lansia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, dan Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang memasuki masa pensiun. Tuhan tolong mereka, Engkau hadir bersama mereka, memberkati mereka. Campur tangan-Mu dalam kehidupan wanita-wanita hebat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa hamba, ini seruan hamba, menopang wanita-wanita hebat ini dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Dan kami percaya Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang telah mendengar doa anak-anak-Mu, seruan kami bersama, kesepakatan kami. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab doa-doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Kalau hari ini mereka akan melaksanakan segala aktivitas mereka, berkati segala aktivitas mereka ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian mereka ketika Engkau menolong mereka, menyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Itu sebabnya berkati mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan saya percaya setelah saudara didoakan, hari ini kelegaan memenuhi hati dan pikiran saudara. Dan saya percaya, kita percaya saudara, Tuhan mendengar doa-doa kita dan Dia menjawab doa-doa kita. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara belum berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini, dan setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan yang baru saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kehidupan saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.